Berikan Muhammad itu 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab, maka betul itu Nabi. Kalau nggak bisa jawab, berarti bukan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak selengkapnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita mencoba mengkaji satu tema surah dalam Al-Quran, kisah pemuda Ashabul Kahfi. Dan kita sering juga membacanya, terutama di hari Jumat. Dan fadilahnya membaca surah Al-Kahfi itu, di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa dia akan menjadi cahaya, menjadi penerang bagi yang membacanya. Penerang yang seperti apa? Tentu banyak maknanya penerang itu. Cahaya itu. Salah satunya adalah dia bisa menjadi penerang pikiran kita ketika muncul masalah. Kadang pikiran kita sumpek. Ada masalah yang menurut kita besar gitu. Tapi sebenarnya bagi orang lain itu kecil. Mudah jalan keluarnya. Nah, ketika kita gelap pikiran kita, kemudian kita membaca surah Al-Kahfi, maka insya Allah akan terang pikiran kita. Ada masalah yang kelihatan besar itu, oh ternyata solusinya mudah aja gitu. Itu salah satu fadilah keutamaan surah Al-Kahfi. Nah, kemudian hadirin bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada kisah menarik yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Ketika Nabi Muhammad SAW di awal-awal mendakwakan Islam di Mekah, mulailah berdatangan ya. Setelah sekian lama berdakwah, mulai berdatangan orang yang ingin tahu tentang ajaran Nabi Muhammad. Ini apa sih yang dibawa oleh Muhammad ini? Apakah ajaran yang benar atau ajaran yang salah? Nah, ketika mulai banyak orang yang penasaran dengan dakwah Nabi Muhammad ini, para pembesar Quraisy, ya, di antaranya Al-Harith, ya An-Nadhr bin Al-Harith, dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini dedengkotnya Quraisy nih yang paling benci dengan dakwah Nabi. Uqbah bin Abi Mu'aid ini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar Nabi SAW pernah ditaroin, ya, diletakkan kotoran unta di punggungnya, itu dialah orangnya nih, Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan di sini juga ceritanya berkaitan dengan dua orang ini, An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ketika melihat, ini orang mulai banyak yang berduyun-duyun, bertanya-tanya gitu tentang ajaran Nabi Muhammad. Maka mereka datang ke Madinah. Si dua orang ini, Uqbah bin Abi Mu'aid dengan An-Nadhr bin Al-Harith ini. Pergi ke Madinah, ya, pergi dari Makkah menuju ke Madinah untuk menemui siapa? Menemui orang-orang Yahudi. Di Yathrib, ya, namanya Yathrib ketika itu. Dan Nabi Muhammad tentu belum hijrah ke sana. Apa yang mereka lakukan? Mereka konsultasi dengan orang-orang Yahudi. Mereka bertanya, ini kira-kira gimana nih menghadapi orang kayak Muhammad ini? Dia ngaku Nabi. Kemudian orang-orang juga sudah banyak berdatangan. Maka kata orang-orang Yahudi itu, ya, tanyalah tentang salasu masail. Berikan Muhammad itu 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab, maka betul itu Nabi. Kalau nggak bisa jawab, berarti bukan Nabi. Itu sederhananya. Apa saja pertanyaannya? Pertanyaannya adalah tentang fityatun fil umamis sabiqah, ya. Nama fiddahril awal. Silahkan tanya dengan Muhammad itu tentang pemuda-pemuda di zaman dulu yang tidur bertahun-tahun. Itu pertanyaan pertama. Kemudian tanyakan juga tentang apa itu ruh. Tanyakan tentang ruh kepada Muhammad itu. Tahu nggak Muhammad itu tentang ruh? Kemudian yang ketiga, tanyakan tentang
seseorang yang dia sanggup ya lakukan perjalanan sampai ke timur dan ke barat. Ini ditanyakan betul-betul oleh mereka. Maka ketika An-Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid sampai ke Mekah, kembali ke Mekah, ditanyakan pertanyaan ini. Dan orang-orang menyaksikan pertanyaan ini. Ketika mendapatkan pertanyaan ini, kata Nabi Muhammad SAW, besok saya jawab. Yakin sekali itu Nabi ya. Ketika itu gitu. Yakin Jibril akan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jawaban 3 pertanyaan ini. Ternyata apa yang terjadi? Bapak-bapak dan ibu-ibu, besok Jibril nggak turun. Wahyu tidak turun. Sehingga Nabi Muhammad bingung gitu. Ini jawabnya gimana? Sesuai perjanjian, besok akan dijawab. Maka yang bertanya datang lagi. Orang-orang juga menunggu jawabannya. Bingung untuk menjawabnya, nggak tahu jawabannya, maka kata Nabi, besok. Ya, besok saya jawab. Akhirnya ditunggu. Besoknya lagi, ternyata tidak ada jawaban. Jibril tidak turun, wahyu tidak turun, jawaban tidak jelas atas 3 pertanyaan itu. Sementara orang-orang terus datang, menagih jawabannya. Kata Nabi besok, terus besok, besok lagi. Sampai berapa hari? 15 hari itu bayangkan tuh, bilang besok. Ya. Tentu kan akan menjadi bahan olok-olokan. Orang-orang yang tadinya penasaran ini Nabi apa enggak nih? Betul Nabi atau bukan? Bisa jawab apa atau tidak? Ternyata besok nggak bisa jawab. Besoknya lagi nggak bisa jawab. Ini banyak yang ragu-ragu akhirnya. Ini jangan-jangan bukan Nabi. Sampai kemudian menurut salah satu riwayat gitu ya, itu sampai 15 hari. Maka kemudian Allah memberikan peringatan kepada Nabi SAW. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan sekali-kali engkau mengatakan, menjanjikan sesuatu, aku akan beritahukan, aku akan lakukan besok. Illa ayyasha Allah. Nah ini, ya, melainkan kamu harus mengucapkan insya Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Wa qul asa, dan katakanlah, ya, daripada bilang besok saya akan kasih tahu, lebih baik katakan asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadza rasyada. Bisa jadi mudah-mudahan Tuhanku memberikan petunjuk. Itu lebih baik gitu. Ya. Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini bukan hal sepele ya, insya Allah ini. Kita harus mengucapkan insya Allah meskipun yakin besok itu akan melakukan apa gitu. Ya, jangan sampai seperti dalam cerita gitu ya. Dia nggak mau bilang insya Allah gitu kan. Mau kemana? Ke pasar, yakin gitu. Ya, bilang insya Allah. Ngapain insya Allah? Saya yakin itu pasar di depan mata gitu. Masuklah dia ke pasar. Dia kemudian berjejal-jejal kecopetan. Ini ada satu cerita seperti itu gitu. Pas balik lagi, ya berarti kan nggak jadi belanjanya itu. Kenapa balik lagi? Saya kecopetan, insya Allah gitu. Jadi terlambat bilang insya Allahnya gitu ya. Udah terjadi baru insya Allah. Nah maka pelajaran dari peristiwa yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat di surah Al-Kahfi ini adalah pertanyaan orang kafir ini. Yang Nabi SAW lupa mengucapkan insya Allah. Nah kemudian turunlah jawabannya. Ya. Jawabannya adalah ini. Untuk pertanyaan tentang pemuda, jawabannya adalah yang ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Jadi pertanyaan Allah ini, menurut kalian
kalian pikir cerita tentang Ashabul Kahfi itu menakjubkan? Memang menakjubkan, tidur 309 tahun. Menakjubkan, tapi terlalu banyak kisah-kisah lain yang juga menakjubkan. Bisa jadi lebih menakjubkan. Dan Allah mampu melakukan itu semua. Gitu. Kalau ini sih ya menakjubkan juga, tapi bisa jadi gitu ya, kalah dengan kisah-kisah lain. Nah, kemudian di ayat lain turun ayat Quran wa yas'alunaka an Dzilqarnain. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzilqarnain. Ya, Dzilqarnain inilah yang berjalan ke timur dan ke barat. Kekuasaannya begitu luas. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh di surat Al-Isra. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Jadi ini jawabannya. Sehingga alhamdulillah dengan jawaban ini orang-orang yang tadinya ragu jadi yakin. Tapi hampir-hampir saja gitu ya. Gara-gara insya Allahnya gak keluar, wahyu tidak turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.